مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak jemaah subuh yang semati, mengawali ngopi kita di pagi hari ini, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan nikmat sehat walafiat. Pagi ini kita masih bisa hadir ke masjid untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan sekaligus biasa setiap Ahad pagi 2 pekan sekali ngopi, bukan ngopi, ngobrol perkara iman Islam. Bapak, ini jadi slogan kita tiap hari. Ya, lagi mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dan mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Salawat salam tidak lupa mari sama-sama kita sampaikan dan kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang saya hormati, kadang-kadang di dalam ibadah, karena kita enggak ngaji ya, karena kita apalagi baca, kadang-kadang malas baca, ada hal-hal kecil yang terlupakan. Kadang-kadang kelihatannya sepele tapi ternyata salah. Dan misalnya contoh, saya pernah sampaikan obrolan-obrolan di situ. Kelihatannya kecil, sepele, tapi ternyata salah. Kita mau sholat berjamaah, imamnya mengatakan as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Ternyata kalau misalnya sholat subuh, sholat maghrib, atau sholat isya, kita mau sholat berjamaah, ngomong itu tuh salah ternyata. As-sholatu jami'ah rahimakumullah. Mari kita sholat berjamaah, mudah-mudahan Allah menyayangi kita. Ternyata itu salah. Kelihatannya benar bagus, sepele. Itulah kalau hal-hal kecil tapi kita nggak tahu. Imam nggak tahu mau sholat berjamaah, sholat wajib, as-sholatu jami'ah. Itu namanya nida. As-sholatu jami'ah namanya nida. Nida itu panggilan sholat atau pemberitahuan sholat untuk sholat sunnah yang berjamaah. Jadi kalau sholat id ngomong as-sholatu jami'ah rahimakumullah, itu baru betul. Tapi kalau sholat wajib berjamaah salah, adzan. Nida itu sama dengan adzan, tapi untuk sholat berjamaah, sholat sunnah yang berjamaah. Sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, sholat istisqa, sholat gerhana. Silakan sebelum sholat nama as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah 3 kali hanya. As-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Masih ada ya. Saya masih terakhir saya sholat di Bekasi, imamnya ngomong itu sholat zuhur. Itu namanya nida. Nida itu panggilan azan atau pemberitahuan untuk sholat sunnah yang berjamaah. Jadi kalau sholat wajib, imam cukup mengatakan sof lurus rapat, gampangnya begitu. Kalau bahasa Arabnya ya, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sofi min tamamis sholat. Sawu sufufakum, luruskan sof kalian semua. Fa inna, sesungguhnya taswiyatas sofi, kamu meluruskan saf-saf itu, fa inna taswiyatas sofi min tamamis sholat, adalah keutamaan sholat, dari tamamis sholat. Sunnah kalau itu. Jadi imam mengatakan lurus rapat itu sunnah. Baik, pagi ini ya walaupun yang hadir cuma
ber-7-8 sama saya ingin mengulang ya tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah di masjid memang hukumnya tidak berubah, tetap namanya sunnah. Sholat berjamaah di masjid sunnah. Walaupun ada beberapa yang pendapat karena sholat berjamaah di masjid boleh tidak hadir karena kalau ada uzur, dia terkesan wajib. Tapi hukum asli tetap sunnah yang disangatkan. Sekali lagi, memang ada orang yang berpendapat, wah itu wajib. Karena banyak hadis yang menjelaskan bahwa boleh tidak berjamaah kalau ada uzur, kalau ada halangan. Kalau nggak ada halangan, saya ingin membacakan beberapa hadis. Salah satu di antara contoh misalnya ketika seorang tunanetra buta menghadap ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini buta, nggak ada yang nuntun saya ke masjid kalau mau berjamaah. Boleh nggak saya minta keringanan, saya sholat di rumah? Apa kata Rasulullah? Mah, kamu masih mendengar adzan nggak? Masih ya Rasulullah. Kalau masih dengar, datangilah. Orang tunanetra minta keringanan sholat di rumah. Rasulullah mengatakan kalau masih dengar adzan, datangi. Itu di antara beberapa hadis yang memperlihatkan sangat dituntutnya sholat berjamaah. Namun sekali lagi hukumnya tetap sunnah. Baik jamaah sekalian, hadis yang pertama yang ingin saya bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajat. Ini hadis yang sangat sahih karena diriwayatkan oleh dua rawi yang terkenal, Bukhari Muslim. Dari Abu Umar radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang berjamaah itu lebih utama pahalanya dari sembahyang sendiri sebanyak 27 derajat. Jadi kalau kita niatnya cuma mau nyari pahala yang berlipat, maka sholat berjamaah. Apalagi sholat subuh sama sholat isya, beda lagi nanti hadisnya. Itu salah satu di antaranya. Kemudian hadis yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi laqad hammat an amru bis salati fatuqimu thumma amru rajulan fayusallu bin nasi thumma talaqa ma'iyya birijalin ma'ahum khizamu min hatabin ila qaumi la yashhaduna as-salata fa akhriqu alaihim buyutahum bin nar. Rawahu Bukhari Muslim. Sama hadisnya sangat sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, demi Tuhan yang berkuasa atas diriku, ini kata Rasulullah ya, demi Tuhan yang berkuasa atas diriku, sesungguhnya sudah menjadi cita-citaku supaya aku perintahkan mengerjakan sembahyang, lalu dikerjakan orang sembahyang itu. Kemudian aku perintahkan pula seorang laki supaya sembahyang bersama-sama dengan manusia. Kemudian aku berjalan bersama-sama dengan aku ada beberapa laki-laki yang membawa seikat kayu api, akan dibawa kepada kaum yang tidak mau menghadiri sembahyang berjamaah. Lantas dengan api itu aku bakar rumah mereka. Ini hadis ini sering kita dengar. Saking pentingnya sholat berjamaah sampai Rasul mengatakan, aku menyuruh orang untuk sholat berjamaah, menyuruh
laki-laki untuk memimpinnya, dan aku akan berjalan keliling kampung didampingi oleh beberapa orang membawa kayu untuk membakar rumah orang yang tidak mau sholat berjamaah. Ini memang tidak pernah terjadi Rasulullah membakar rumah orang. Ini hanya peringatan bahwa begitu pentingnya sholat berjamaah. Dua hadis ya. Kemudian dari Abdullah bin Umar diriwayatkan an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajat. Ini hampir sama kayak tadi, sama ya, hanya beda perawinya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat. Kalau tadi riwayat Bukhari Muslim, ini Bukhari. Ini hadis-hadis semuanya tentang keutamaan sholat berjamaah, belum sampai teknik, belum sampai pelaksanaan. Hadis berikutnya, jadi memang amat banyak hadis yang memperlihatkan pentingnya sholat berjamaah. Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, sholatul jama'ati tafdulu sholatul fardhi bi 25 derajat. Nah ini beda. Kalau ini cuma 25 derajat gitu ya. Sholat berjamaah itu lebih baik, lebih utama dibandingkan sholat sendiri dengan perbandingan sebanyak 25 derajat. Beberapa hadis. Nih jadi kayak bacain hadis ini. Dari Abdurrahman bin Abu Amrah, dakhala Utsman bin Affan al-masjid ba'da salat al-maghrib faqa'ad wahdahu faqa'adtu ilayhi faqala ya ibnu akhi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla al-'isha'i fi jam'ati faka'annama qama nisful laili wa man shalla as-subhi fi jam'ati faka'annama shalla al-laila kullahu. Ini tentang berjamaah Isya dan subuh. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk masjid setelah waktu salat maghrib dan ia duduk seorang diri. Lalu aku pun duduk bersamanya. Ini kata Abdurrahman bin Abu Amrah. Kemudian Utsman berkata, wahai keponakanku, aku mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang sholat Isya berjamaah maka dia seperti sholat separuh malam, dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka seperti sholat pada seluruh malam. Jadi kebaikannya kalau sholat Isya berjamaah sama dengan sholat setengah malam, sholat terus menerus selama setengah malam. Sholat subuh berjamaah kebaikannya seperti orang yang sholat semalam suntuk dari sore sampai pagi. Luar biasa tuh sholat berjamaah. Baik, ya masuk yang saya hormati. Dari Abu Hurairah, al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musalla ma lam yahdith Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu la yaz'u ahadukum fi salati ma damatis salatu tahbisuhu la yamna'uhu ay yanqalibu ila ahlihi ila shalah. Malaikat mendoakan salah seorang di antara kalian selama berada di tempat sholatnya, kecuali jika berhadas. Malaikat tersebut berdoa, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Kalian dicatat mendapat pahala sholat selama kalian menunggu sholat dan tidak ada yang menghalanginya. Ini hadis memperlihatkan ketika kita mau sholat berjamaah, dari nunggunya saja sudah Allah catat, sudah malaikat catat pahalanya, baru nunggu sholat berjamaah.
Idza qala al-imamu ghairal maghdubi 'alaihim waladdallin al-Fatihah faqalu amin. Fama waqafa faqulu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jika imam salat mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka ucapkan amin. Ya sunnah. Siapa yang ucapkan aminnya bersama dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya di masa lalu mendapat ampunan. Ini kaitannya salat berjamaah lagi. Ketika imam selesai baca Al-Fatihah mengatakan waladdallin, maka jawablah amin. A dan min panjangnya sama, amin. Karena kalau beda panjangnya artinya sudah berubah. Semua hadis yang saya sampaikan berkaitan dengan sholat jamaah. Dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah qala atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rasulan a'ma faqala ya Rasulullah innahu laysa li qa'idan yaquduni ila al-masjid fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay rakhasa lahu wa yusalli fi baitihi farakhasa lahu falamma waliya da'ahu faqala hal tasma'un nada'a bis-salah qala na'am qala fa'ajib. Ini tadi yang saya sampaikan di awal. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa seorang yang buta tunanetra pernah menemui Nabi Muhammad SAW dan berkata, wahai Rasulullah, tidak ada seseorang yang menuntunku untuk ke masjid. Lalu dia minta keringanan kepada Rasulullah untuk sholat di rumah. Ketika sahabat itu berpaling, Nabi SAW kembali bertanya, apakah engkau mendengar panggilan sholat azan? Lelaki menjawab ya. Lalu beliau bersabda, penuhilah seruan itu, hadirilah jamaah sholat. Ini yang tadi saya sampaikan, orang tunanetra saja harus ketika masih bisa mendengar azan, maka tetap harus ke masjid berjamaah. Di hadis ini yang tadi saya sampaikan nih, kata-kata azan juga dipakai ke bahasa nida. Faqala hal tasma'u nida, maka apakah kamu kamu mendengar nida azan, panggilan salat. Tadi yang saya sampaikan, as-salatu jami' itu nida, panggilan salat. Ini dipakai istilahnya. Jika masih mendengar azan maka wajib atau harus memenuhi undangan panggilan azan. Saya ada dua hadis lagi, pasal 9 hadis. Tadi sudah saya bacakan ada 2. Baik. Qala al-imamu, ini sama amin nih. Usah. Ataina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatan mutaqaribun faqamna 'indahu 20 yawman wa laylatan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa falamma dhanna anna qad istahayna ahlana aw qad istaqayna sa'alana 'amman tarakna ba'dana fa akhbaruna qala irji'u ila ahlikum faqimu fihi mu'allamuhum wa amruhum wa dhakara asya'a ahfaduha aw la ahfaduha wa sallu kama wa aitumuni usalli fa idza hadaratis salatu falyu'addina lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Kami mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu kami masih muda dengan usia yang sebantarannya rombongan. Kami bermukim di sisi beliau selama 20 malam. Rasulullah SAW adalah seorang pribadi yang lembut. Ketika beliau mengira kami sudah rindu dan ingin kembali kepada istri-istri kami, beliau bersabda, pulanglah kalian untuk menemui istri-istri kalian, berdiamlah bersama mereka, ajari dan suruhlah mereka
Beliau SAW menyebut beberapa perkara, sebagian kami ingat dan sebagian tidak. Dan sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jika waktu sholat tiba, adalah salah satu dari kalian azan dan tertua menjadi imam. Tetap walaupun enggak bersama Rasulullah, sholat berjamaah tetap dituntut. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, ini seorang gubernur zaman Khalifah Abu Bakar, gubernur. An Abi Musa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dhamun nasi ajrun fi sholati ab'aduhum fa ab'aduhum mamsya walladhi yantadhiru sholata hatta yusalliha ma'al imam a'dhamu ajran min alladhi yusalli thumma yanamu. Rawahu Bukhari Muslim. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari, dia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, manusia yang paling besar pahalanya dalam sholat adalah yang paling jauh jaraknya dengan masjid. Ternyata hadisnya begitu. Jadi yang paling jauh dengan masjid itu pahalanya paling besar. Dia rumahnya dekat, pindah jauh, dia pahala gede. Makin datang kan. Kemudian orang yang menunggu sholat hingga melaksanakannya bersama imam itu lebih besar pahalanya ketimbang orang yang sholat lalu tidur. Ya, gampang kalau itu penerjemahannya gampang ya. Yang terakhir ya bahasa 9. Ya. Ya Rasulullah, innal madinati kathiratul hawam was-sam'. Qala hal tasma'u hayya 'ala shalah hayya 'ala falah? Qala na'am. Qala fa hayya hal walam yurakhis lahum. Ya. Diriwayatkan dari Abu bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah SAW, di Madinah lagi banyak binatang berbisa dan binatang buas. Lantas Nabi bersabda, apakah kamu mendengar kumandang azan hayya 'ala shalah hayya 'ala falah? Abdullah menjawab ya. Dan kemudian Nabi berkata, karena itu penuhilah kumandang azan ini. Ini salah seorang sahabat mengatakan di Madinah itu lagi banyak binatang buas keamanan. Jadi Rasul mengatakan, kalau masih mendengar azan, tetap saja masih harus datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Ya, Bapak jamaah supaya semati, itu beberapa hadis tentang pentingnya sholat berjamaah. Kemudian tambahkan hadis ini. Saya tambahkan hadis. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baiti illa al-maktubah. Ini kalau baca hadis ini dipotong, kayaknya sholat di rumah lebih penting. Bersabda Rasulullah dari Zaid bin Thabit, sembahyanglah kamu hai manusia di rumahmu masing-masing. Sembahyanglah kamu hai manusia di rumahmu masing-masing. Karena sesungguhnya seutama-utamanya ialah sembahyang manusia di rumahnya. Namun buntutnya kecuali sembahyang yang difardukan. Jadi sholat yang terbaik di rumah, kecuali yang difardukan. Ini sholat wajib yang disangatkan untuk sholat berjamaah. Makanya jadi yang paling benar sholat qobliyahnya di rumah. Qobliyah di rumah baru berangkat ke masjid. Jadi di masjid kalau dapat, kalau keburu masih bisa sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid nggak bisa diapain, harus di masjid. Di lapangan aja nggak bisa. Jadi kalau kita sholat id di lapangan itu
itu nggak perlu tahiyatul masjid, tapi masih ada yang sholat tahiyatul masjid. Masih ada. Sholat tahiyatul lapangan namanya. Karena kita masjid yang di sini adalah bangunan yang memang dibangun untuk tempat sholat. Di lapangan bukan. Tapi sholat Id, sholat Idul Adha, Idul Fitri memang disyariatkan lebih baik di lapangan. Karena untuk syiarnya. Sekali lagi tidak ada sholat tahiyatul masjid, sholat di lapangan. Jadi hadis tadi, sholat seutama-utamanya sholat adalah di rumah, kecuali sholat fardu. Semua sholat sunnah kecuali tahiyatul masjid, kecuali sholat istisqa, sholat gerhana itu harus di masjid. Jadi sholat berjamaah itu semakin banyak jamaahnya semakin bagus. Baik, jamaah sekalian, kita akan mulai ke teknis ya. Kalau perempuan memang tidak boleh dilarang ketika mau ke masjid. Tapi seutamanya kalau wanita terutama sholat di rumah, mau sholat sunnah, mau sholat fardu, seutama-utamanya sholat di rumah. Bahkan ada hadis yang menjelaskan seutama perempuan adalah sholat di rumah. Seutama-utamanya sholat perempuan di rumah adalah di kamarnya. Seutama-utamanya perempuan sholat di kamarnya adalah di tempat yang khusus. Misalnya di kamar ada tempat yang khusus buat sholat, itulah tempatnya. Sampai begitu kalau perempuan. Jadi sudah di dalam kamar masih ada tempat khusus tempat sholat. Tadi saya jadi ingat tadi isi ibu-ibu. Sebenarnya kaitannya dengan masalah aurat. Namanya perempuan ini, walaupun kita suami-suami juga harus tahu ya, bahwa perempuan itu wajah itu bisa menjadi aurat. Padahal hadisnya jelas, aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Telapak tangan, punggung tetap aurat. Wajah bisa menjadi aurat ketika wajah itu, bahkan sampai ada hadis begini. Kalau orang yang sudah termasyhur cantik, terkenal cantik, maka ketika dia keluar rumah harus pakai cadar. Kenapa? Kalau sudah bapak-bapak nih, kita kumpul pagi ini jam segini biar ibu itu lewat, cantik banget. Ini masalah. Makanya orang yang seperti itu sudah diharuskan pakai cadar untuk wajahnya. Jangankan wajah, itu menjadi aurat wajah. Karena orang melihat wajahnya udah bisa lupa diri itu, bisa gak tahan. Karena salah satu tujuan menutup aurat adalah menghindari para lelaki ini gara-gara melihat wajahnya dan dia syahwat. Termasuk suara. Jadi suara perempuan itu yang mendesah itu jadi kalau sudah begini dia aurat. Makanya saya sampaikan pada ibu, ada seorang ulama mengatakan begini. Yang kita juga, saya termasuk orang yang agak, makanya saya sampaikan juga. Ini masalah sensitif karena di Indonesia lah kita lah masih banyak wanita muslim yang masih terbiasa dengan aurat terbuka. Ini bisa menjadi, termasuk saya juga di rumah, saya juga punya istri perempuan, ya anak perempuan, belum bisa menerapkan secara sempurna, belum bisa, masih sulit. Makanya saya bilang sensitif, sangat sensitif. Ada mengatakan seorang wanita, dia sedang tidur pulas di rumah, tapi malaikat mencatat dosanya. Lagi tidur, dosanya tetap dicatat. Perempuan ini lagi ngaji, lagi sholat, lagi baca Quran, dosanya tetap dicatat. Luar biasa. Perempuan ini lagi makan, lagi mandi, dosanya tetap dicatat malaikat. Bahkan perempuan ini nggak ngapa-ngapain, malaikat tetap mencatat dosanya. Kenapa?
ternyata gara-gara Allah. Banyak pasang mata yang buka media sosial, mau YouTube, mau Facebook, melihat aurat. Di situ dijelaskan hanya sekedar tangannya terangkat sedikit. Setiap ada laki-laki yang melihat di Facebook atau pokoknya di media sosial aurat yang itu sedikit itu, masuk dosanya ke orang yang tadi. Makanya saya harus hati-hati kalau mengekspos di media sosial, apalagi dengan aurat terbuka. Itu di situ disebutkan hanya sedikit tangan yang kita menganggap kalau cuma segini ya, nggak menimbulkan syahwat lah, kalau cuma tangan doang. Tapi ternyata dicatat dosanya. Setiap ada laki-laki yang melihat, catat dosanya. Nah kalau di media sosial, setiap saat orang buka lihat, baru yang lihat juga nggak kenal sama foto yang dilihat. Tapi Allah menambahkan dosa tentang Allah. Dan memang prinsipnya yang namanya wanita itu mau kecantikannya, mau seluruh tubuh itu yang boleh hanya suami yang boleh. Suami dan mahram. Nah kemarin saya sampaikan tentang mahram itu di surat An-Nur ayat 31, surat 24 itu tentang siapa saja yang menjadi mahram boleh melihat aurat wanita. Tentu ya dengan batasan, dengan adab-adab tertentu lah, bebas. Ada urutan mahram. Yang pertama suami mau ada masalah. Suami di antaranya ya, suami mertua. Kalau orang tua jelas, orang tua mertua laki-laki sama tuh. Kita punya istri, mertuanya orang tuanya jelas. Mertua, jadi mertua itu juga menjadi muhrim selama menjadi mertua. Semua anak laki-laki atau keponakan laki-laki, mau dari saudara perempuan, mau dari saudara laki-laki, tapi anak laki-lakinya yang sudah balik juga mahram. Bahkan di situ dijelaskan sampai laki-laki yang sudah tua. Misalnya kita punya istri di rumah, punya ada orang yang pembantu atau apa, pelayan, atau di sini bahasanya pelayan laki-laki yang sudah tua, yang sudah tidak ada syahwat lagi sama wanita, suruh nggak pengen. Itu sudah dianggap nggak masalah kalau mau lihat aurat. Misalnya kita nggak pakai kerudung, kita tidak berdosa. Kalau orang laki-laki yang sudah tidak punya keinginan sama sekali, tapi sekarang nggak ada dia. Ya aki-aki ini masih banyak tingkah. Tentu aja masih mahal. Jadi mungkin jarang. Ya itu beberapa tentang ya sebagai tambahan nih kaitannya dengan aurat untuk para istri kita. Di An-Nur ayat surat 24 ya, An-Nur surat 24 ayat 31 dijelaskan bahwa ini kaitannya dengan menutup aurat wanita. Kita sudah terbiasa salah di An-Nur ayat 31. Perintahnya adalah yang pertama menutup dengan kerudung yang menutup ke dada mereka. Pertama itu. Dan bahasa kerudung itu kalau di surat An-Nur ayat 31 khimar namanya. Jadi kerudung itu khimar. Jadi kalau orang mengatakan jilbab itu salah. Khimar itu kerudung. Kalau jilbab itu di Al-Ahzab 59 adalah pakaian yang menutupi dari atas sampai ke bawah. Itu namanya jilbab. Jadi sampai ke bawah itu namanya jilbab. Silakan nanti dibaca. Itu Al-Ahzab 59. Kalau hijab, ya orang juga salah juga. Pakailah hijab. Secara fungsi ya, hijab sama kerudung fungsinya hampir sama-sama untuk menghalangi. Hijab itu tabir, ini hijab. Hijabnya. Jadi bukan kerudung berhijab, hanya fungsinya mungkinlah sebagai tabir ya. Tapi hijab itu tabir, bukan kerudung. Kerudung adalah khimar, jilbab itu baju lengkap dari atas ke bawah, hijab itu adalah tabir. Ini dikisahkan ketika di ayat Al-Quran. Kalau tentang hijab, tentang tabir ini di Al-Ahzab 53.
Itu jelaskan ketika ada laki-laki sahabat Nabi yang ingin bertemu dengan istri-istri Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, kalau kalian ingin bertemu, ada sesuatu dengan istri-istri, maka istri Rasulullah maksudnya, maka harus di belakang hijab, belakang tabir. Ngomong juga di balik layar. Itu di surat Al-Ahzab 53 itu kelanjutannya adalah tentang larangan Allah terhadap istri-istri Rasulullah ketika Rasulullah sudah meninggal. Maka sepeninggal Rasulullah, istri-istri Nabi, mantan istri-istri Nabi tidak boleh menikah seumur hidup selamanya. Ini di Al-Ahzab 53. Istri Rasulullah itu kalau Rasulullah meninggal sudah tidak boleh nikah. Makanya kita tidak pernah mendengar cerita mantan istri Rasulullah menikah dengan siapa, nggak ada sejarah. Karena memang Allah yang melarang, tidak boleh menikah. Memang kalau istri Nabi menikah luar biasa yang dapat sombong ya Allah. Mantan istri Nabi ini. Makanya Allah langsung melarang, tidak boleh menikah. Itu tentang hijab. Jadi hijab itu adalah pembatas. Bahkan di sini jelaskan harus dipegang tabir dan jangan lama-lama. Kalau sudah selesai harus keluar. Karena Nabi nggak boleh nggak mungkin musir. Nabi malu, nggak mungkin musir. Ya kita harus tahu diri. Sahabat maksudnya harus tahu diri. Kalau bertemu ingin ada perlu dengan istri Rasulullah, ya sebelumnya langsung keluar. Tidak boleh berlama-lama. Ya itu beberapa hal. Jadi kalau perempuan diutamakan di rumah sholat ya. Tapi tidak boleh dilarang kalau mau ke masjid. Jadi isya subuh sudah. Baik. Ini sebelum tentang udzur yang membolehkan. Saya ingin sampaikan tentang udzur yang membolehkan kita tidak ke masjid berjamaah. Udzur-udzur yang menghilangkan tuntutan sembahyang berjamaah di masjid. 1. Hujan. Hujan ini kriterianya kalau hujan yang kita nggak punya payung, atau nggak punya jas hujan, dan hujan yang bisa membasahi baju kita kalau kita memaksakan. Kalau hujan gerimis masih, tapi tetap dituntut. Kalau misalnya ada payung ya pakai payung. Hujan yang membasahi badan atau kain, ini hadisnya saya bacakan. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala kunna idza kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari wa kanat lailatun mudlimatun aw mutiratun nada munadihi ay ansantu fi rihalikum. Dari Umar kata, pernah kala kami bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan, ketika itu malam gelap gulita lalu turun hujan, berteriaklah tukang serunya. Jadi Rasulullah menyuruh tukang seru, sembahyanglah kamu di pondokmu masing-masing, di kemah. Ini yang mendasari kalau hujan lebat nggak perlu berjamaah di masjid. Rasulullah menyuruh di pondok masing-masing. Jadi satu karena hujan. Yang kedua, angin tofan, badai. Ini juga hadisnya dari Bukhari Muslim, saya bacakan artinya. Dari Nabi bahwasanya Ibnu Umar pernah azan memberitahukan sembahyang pada waktu malam yang sangat dingin serta berangin. Kemudian dia berkata, sembahyanglah kamu di pondokmu atau kemahmu. Kemudian dia berkata pula, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyuruh muadzin bila ada malam sangat dingin dan hari hujan supaya menyerukan sembahyanglah kamu di tempat masing-masing. Hujan, angin, badai, tofan, hampir sama hadis dua ya. Yang ketiga ini, ini surah Buhul, surah Adzan, tapi memang dibolehkan kita ke masjid. Kita belum makan, maka sudah terhidang. Bahkan sudah siap di meja, kita belum makan, adzan. Jadi ini membolehkan kita tidak berjamaah ke masjid. Kita belum makan. Jadi ya bahasanya itu lebih baik mikirin sholat, makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Kalau kita maksakan sholat belum makan,
Yang ada perut bunyi, mikirin makan. Dibolehkan. Makanan sudah terhidang, kita boleh tidak sholat berjamaah di masjid. Itu godaannya. Kita makan dulu, jamaahnya kita tinggal. Galah. Hadis dari Aisyah, la sholata bi khadril atami, bi adrin ta'ami, wala wa huwa yudafi'uha akhbathani. Bersabda Rasulullah, tidak ada arti sembahyang bila makanan sudah terhidang. Makanan sudah terhidang. Dan tidak ada pula artinya sembahyang apabila sedang didesak oleh dua, yaitu kencing dan khaid. Jadi kita sholat itu nggak boleh menahan kencing, nggak boleh menahan buang air besar, dan nggak boleh menahan lapar. Makanan sudah terhidang, makan. Sholatnya nunggu setelah makan. Nggak perlu berjamaah lagi, udah terlambat pasti. Menahan kencing, ini mendingan telat berjamaahnya, harus kencing nggak boleh tahan. Menahan buang air besar sama. Kita sudah datang ke sini mau sholat berjamaah, udah masbuk lagi datangnya, nggak tahan, harus ke sana dulu, nahan kencing ke sana dulu. Jadi tidak boleh menahan buang air kecil atau air besar. Kalau udah sholat kan? Ya. Kalau udah sholat, Lagi sholat kalau memang nggak ketahanan batalkan. Oh, kalau nggak sakit dibatalkan, perut biasa. Pak Ahmad jadi imam aja harus ke kamar mandi karena sesuatu yang harus dibuat. Jadi imam dibatalin. Tapi kalau masih bisa ditahan, kalau sedang tapi masa tadinya nggak terasa mulai sholat, begitu sholat kalau nggak lagi mencret, bahaya. Ya, jadi tidak boleh terdesak oleh buang air besar dan air kecil, dia ada lagi. Kemudian yang membolehkan kita tidak sholat berjamaah, kita takut di rumah kita ada bahaya. Misalnya yang di rumah cuma anak-anak, kita takut ada bahaya, karena bisa ada orang laki-laki yang jelas masuk. Nah, ini yang seperti ini membolehkan untuk kita tidak berjamaah. Karena takut khawatir tentang bahaya atas diri sendiri atau harta benda atau kebakaran misalnya dan seterusnya. Kemudian sakit, jelas sakit membolehkan tidak berjamaah, apalagi sakitnya sakit yang jalanannya nggak bisa ya. Ini hadisnya agak bahasanya agak sakit. Riwayat Abu Daud dengan sanadnya tuh ya, memang lemah, makanya agak sakit. Barang siapa yang mendengar adzan lalu ia tidak mau mendatanginya, maka tidaklah ada artinya sholat baginya. Sampai begitu. Mendengar adzan tidak mau mendatanginya, maka tidaklah artinya bagi sholat. Jadi nggak ada sholat kecuali ada udzur. Kemudian yang ketujuh, yang membolehkan kita tidak sholat berjamaah, masih ada 10 menit persis. Karena sudah makan makanan yang berbau. Ternyata makan jengkol, makan pete membolehkan kita tidak sholat berjamaah. Nah, tadi makan pakai pete, pakai jengkol berbau yang luar biasa, itu dibolehkan untuk tidak berjamaah. Karena mengganggu orang yang ada di masjid, dibolehkan. Kalau bau badan tuh? Nah, saya nggak ngerti bau badan tuh. Kadang-kadang saya juga bingung badan, karena bau badan tuh orang yang punya badan tuh nggak terasa ya. Oh itu dia. Itu yang begitu sudah termasuk dibolehkan tidak sholat berjamaah. Itu sangat mengganggu. Mengganggu. Ini hadisnya dari Bukhari Muslim. Siapa-siapa yang memakan bawang atau dasun, maka hendaklah ia jauhi masjid kami, tempat sembahyang kami. Suruh menjauhi masjid, kalau boleh berjamaah. Makan bawang atau dasun, ini apa di bahasa zaman dulu. Dan kalau sekarang ya teh jengkol. Kemudian ada udzur samai lagi nih. Karena tidak ada pakaian yang pantas untuk dibawa ke sholat berjamaah di masjid. Tidak ada pakaian yang pantas.
Ya misalnya syarat syar'i pakai laki-laki pakai celana dari sini sampai bahu lutut sedikit sudah sah. Sudah sah. Tapi apa mungkin kita sholat berjamaah hanya pakai itu doang, celana pendek, bahu lutut saat di atas pusat. Jadi ini membolehkan tidak berjamaah di masjid. Sholat sendiri silakan sah dengan celana pendek di rumah. Karena aurat sudah tertutup. Namun itu ya tidak punya adab kalau ke masjid seperti itu, tidak punya adab. Secara syar'i sah. Bukan jadi omongan orang sholat pakai celana pendek doang di atas telanjang. Lalu secara syar'i boleh sah sholatnya. Baik jamaah yang saya hormati, kaitannya sholat jamaah belum sampai ke teknis ya, cara berjamaahnya. Minimal berjamaah itu minimal satu orang imam, satu orang makmum. Kaitannya dengan berjamaah satu yang terakhir hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala idza uqimatis shalatu fala ta'tuha wa antum tas'una walakin utuha wa antum tamshuna wa 'alaikumus sakinata faman adraktum fasallu wa ma fatakum fattimu. Di sini ada bahasa autuha wa antum tamshuna wa 'alaikumus sakinah. Jadi kalau kita mau ke masjid ini jalannya tenang, nggak usah buru-buru baca hadisnya. Dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi berkata, bila sembahyang hendak dilakukan maka janganlah kamu datang kepadanya dengan berjalan cepat. Jangan cepat-cepat. Jangan tergesa-gesa, tapi datangilah dengan berjalan lambat-lambat dan hendaklah kamu berjalan dengan tenang. Mana yang masih kamu dapati maka kerjakanlah, mana yang luput daripadamu maka sempurnakanlah. Jadi tidak perlu cepat-cepat. Kalau memang jadi masbuk ya tinggal kurangnya tambahin. Maka di sini bahasanya mana yang kamu dapati kerjakanlah, kamu yang kalau yang luput ya tinggal tambah. Jadi nggak perlu lari-larian. Hadis dari Bukhari Muslim sangat sahih. Jadi nggak perlu ngejar rakaat. Lambat. Biasanya begitu. Udah sedapatnya. Tinggal tambahin. Ini rakaat. Yang penting masih dapat sholat berjamaah. Jadi walaupun mungkin sampai sini udah duduk tahiyat akhir, ikut duduk Allahu Akbar, langsung duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir sedapatnya, langsung begitu imam salam berdiri sempurnakan sholatnya. Kalau zuhur ya 4 rakaat sempurna. Tapi tetap dapat pahala berjamaah tadi. Walaupun hanya duduk sebentar bersama imam. Nanti yang kita cari pahala berjamaah. Kalau yang sudah seperti itu, kadang-kadang ada ya, yang masuk berdua nih. Begitu selesai saat dua-duanya yang masuk tadi dua-duanya berdiri, yang satu berdiri sini jadi berjamaah lagi berdua. Dia yang seperti sudah nggak perlu, karena sudah dapat pahala berjamaah yang tadi, walaupun hanya tahiyat akhir doang. Jadi nggak perlu lagi berjamaah, kecuali datang lagi masuk. Nah nimbrung itu yang boleh. Kalau yang tulis sudah dapat berjamaah nggak perlu lagi berjamaah lagi, sudah masing-masing tambahin. Ya, jadi ke masjid berjalan tenang, tidak perlu buru-buru, nggak perlu lari-larian, jatuh malah nggak jadi sholat jamaah. Baik, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Tinggal 4 menit lagi surut, 4 menit lagi isyraq. Jadi suruk itu namanya suruk, terbitnya matahari. Ini sebenarnya sholat isyraq atau sholat suruk. Sholat nunggu terbit, karena kalau belum terbit tidak ada sholat, tidak boleh. Termasuk sholat yang dilarang, tapi ketika sudah terbit maka boleh. Maka kalau kata Adi Hidayat, sholat isyraq itu adalah sholat duha di awal waktu. Sholat duha di awal waktu. Duha itu ada awal waktu, ada pertengahan waktu, ada akhir waktu. Akhir waktu antara 11 jam 11 sampai zuhur. Akhir waktu. Ya silakan kalau ada yang mau sampaikan, masih ada waktu. Masih ada waktu beberapa menit. Ustaz. Ya udah, taruh dulu. Iya, terima kasih. Terkait tadi yang dibolehkan
tidak berjamaah ke masjid. Salah satunya kan hujan lebat, badai. Nah, bagaimana? Itu tidak perlu dari kota alamat itu. Bisa ngeper. Ya terus. Pertanyaannya, bagaimana dengan muazzinnya? Apakah muazzinnya tetap mengumandangkan azan Ya. atau dia juga Ya. sholat di rumah? Kalau Kalau- saya kan berkecualian. Saya berkecualian. Kalau tadi muadzin kan tetap menyampaikan tentang adzan dan menyampaikan di surah Rasulullah itu. Silakan sholat masing-masing di rumah, bahasanya begitu. Teriak lewat pengeras di sini. Disampaikan ini hujan gede ada badai, silakan masing-masing sholat di rumah. Itu yang menyampaikan di surah muadzin. Jadi kalau di sini muadzin tetap ngomong untuk umum itu. Azannya tetap. Tetap karena adzan itu kan sholat di rumah juga perlu adzan. Orang kasih tahu ini sudah waktu sholat tapi di rumah karena hujan. Nah mungkin zaman dulu sudah terbiasa yang namanya muadzin itu memang tinggalnya di masjid. Oh iya, masih. Tinggalnya di masjid, termasuk Bilal. Memang Bilal setiap saat di masjid nggak pernah kemana-mana. Masjid adanya di masjid. Iya. Kayak kita belum punya tuh marbot yang tinggal di masjid, jadi adzan nggak telat kayak tadi telat. Ada revisi lagi. Ada revisi. 100 tahun. Saya hari apa kemarin? Saya udah sholat selesai, sholat qobliyah harus tempatnya udah adzan, saya sholat qobliyah selesai, nunggu lagi nggak adzan. Ini saya sholat subuh, begitu selesai sholat subuh, Pak Azhar adzan, udah selesai saya sholat subuh. Ya, jadi memang zaman dulu muadzin dari zaman dulu sudah ada di masjid, termasuk Bilal. Dia tetap menyampaikan perintah bahwa waktu sholat sudah. Dan fungsi ada satu masih tahu kalau ini sudah masuk waktu sholat. Karena salah satu syarat sahnya sholat mau di rumah atau di masjid harus mengetahui waktu sholat. Oh iya sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau belum masuk waktu kita sholat karena kita nggak tahu waktu, nggak ada pemberitahuan, belum waktunya sudah sholat, sholatnya nggak sah. Jadi salah satu syarat sahnya sholat adalah mengetahui waktu sholat masuk. Termasuk salah satu syarat sahnya. Syarat sahnya sholat itu suci dari hadas, suci dari najis badan bagian tertempat, menutup aurat, menghadap kiblat, mengetahui waktu sholat, syarat sahnya. Ya, jadi begitu. Dan tambahan, kalau zaman sekarang kan sudah ada teknologi yang seperti ini. Jadi ada jam yang kita setting pas waktu sholat azan. Nah itu apakah bisa diwakilkan atau tidak? Kalau kaitannya dengan pemberitahuan bisa diwakilkan. Kaitannya dengan pemberitahuan untuk jamaah. Jadi kalau bisa disetting itu. Tapi kita ingat bahwa pahala adzan itu luar biasa. Pahalanya lebih gede daripada imam. Jadi muadzin itu pahalanya lebih besar daripada orang jadi imam. Jadi tukang adzan. Makanya kalau yang tahu itu nggak mau adzan pakai gitu, harus orang itu Jadi berpahala. kejadian misalkan tadi yang mau saya sampaikan tuh, belum ada azan. Ketika kita pakai waktu jam waktu sholat, kan otomatis tuh, misalkan jam 4:20, Iya. dia akan azan tuh, tes keluar. Boleh, pemberitahuan boleh. Cuma tidak dapat pahala sunnah adzannya. Terus saya nggak tahu yang jawab dan pahala nggak tahu yang dijawab, soalnya bukan orang. Tapi secara fungsi adzan boleh. Kalau fungsi adzan pemberitahuan kalau waktu sholat sudah masuk silakan, boleh saja. Asal jangan sampai error. Cuma khawatirnya begini. Gara-gara mesin adzan itu, adzan tetap berjalan, masih tidak ada yang datang. AI semua. Dan sholat itu juga. Saya juga. Saya ingin saya kepada Bapak ya, kita semua, kita punya kewajiban menguatkan masjid ini.
ketika sudah jadi masjid maka tidak boleh ada waktu sholat berjamaah ini nggak terpenuhi. Misalnya ini ada kosong nggak berjamaah, kosong nggak ada orangnya, itu fungsi masjid jadi berubah. Jadi kalau sudah menyatakan dia jadi masjid maka 5 waktu harus ada yang berjamaah, walaupun hanya imam dan makmum satu. Kalau tidak ada, fungsi masjidnya jadi berubah, jadi musola lagi. Itu bisa bahaya tuh. Karena kalau nggak ada orang bisa aja jadi imam ada apa? Nggak ada kan? Waktu sholat kalau belum waktu sholat Tinggal satu. Jadi alangkah berdosanya ketika masjid sampai kosong nggak ada jamaah. Saya juga kadang-kadang saya kesel gitu. Kita susah payah bikin masjid ya, mulai dari dulu masjid. Gila masjid sudah jadi, dah ada sholat Jumat. Sholat Jumatnya malah keluar. Gimana tahu jawab kita memakmurkan masjid kita sendiri? Kita punya masjid, kewajiban kita memakmurkan masjid kita sendiri. Lah kok malah sholat Jumatnya keluar? Parah. Kita yang bikin. Boleh saja mau sholat Jumat di barangnya mau sah saja boleh. Karena nggak kayak non Muslim Kristen ya. Nggak bisa di gereja yang lain harus ada izin. Kalau sholat mau di masjid mana aja boleh. Cuma dari sisi lain tentang memakmurkan masjid ya kita lah yang memakmurkan masjid, nggak usah orang luar yang memakmurkan masjid kita. Nah kita masjid kita kan di pojok di belakang. Kalau kita sendiri agak datang ya makin habis. Karena nggak ada orang luar yang sholat di sini. Salah satu kewajiban kita ya, menjaga masjid yang sudah kita bangun dengan susah payah. Ngisinya yang susah. Ini Mas Bur mau ngisi kegiatan masjidnya susah banget. Bikin pengajian nggak ada yang datang ya kayak begini, atau kayak subuh ya yang datang. 6 orang loh. Alhamdulillah. Ustaz, kalau nggak ada yang jamaah, Ya. masjid dosa nggak? Iya, karena nggak boleh putus kalau sudah menyatakan di masjid harus ada berjamaah. Dosanya yang paling dekat dosanya besar. Yang ngajakin bikin masjid. Oper-operan lagi. Persentase. Itu nggak boleh jawab. Udah lempar-lempar aja. Ya, ada lagi nggak? Ini Pak Ustaz. Nah, berkaitan dengan masbuk tadi ya, salat masbuk kan sholatlah sedapatnya ya. Nah, yang kurangnya itu kita melengkapi yang tadi belum, misalkan kalau sholat subuh gitu kan, yang kita ulang ya, yang kita lakukan berikutnya itu yang rakaat pertamanya atau tetap rakaat keduanya ya? Ya, ini ada pendapatnya. Ada pendapat begini, saya kurang cuma 1 rakaat. Masbuk ya, kurang 1 rakaat. Karena yang ketinggalan rakaat pertama doang. Hanya begitu terakhir, ini ada pendapat, walaupun tidak masyhur. Begitu terakhir saya udah ikut tadi. Nah, itu yang belum tinggal salam doang. Makanya begitu tahiyat nambah 1 rakaat, duduk langsung salam, nggak pakai tahiyat lagi. Tidak ada yang maksudnya itu kan. Nah, ada yang pendapat itu ada memang, tapi itu tidak masyhur. Jadi secara umum kalau tambahnya 1 rakaat, kurangnya 1 rakaat, maka yang penting ditambahkan rakaat terakhir. Makanya yang betul duduk apapun kita duduk sebelum duduk terakhir adalah duduk tasyahud awal. Bisa-bisa kita baca tasyahud awal lebih dari 2 kali. Datang ke rumah, imam sudah duduk tasyahud awal, langsung duduk baca tasyahud awal. Zuhur ya. Ya bisa dulu ya. Udah, rakaat pertama saya dapat tasyahud awal, kemudian saya berdiri. Karena udah duduk akhir tadi sholat 1 rakaat berdiri. Rakaat kedua saya lagi baca tasyahud awal. Akhirnya bisa baca tasyahud 3 kali, terakhir tasyahud awal. Jadi nambahin tetap yang terakhir karena urutan itu ini beda untuk masuk. Makanya ketika kita sholat duduk itu selalu yang dibaca tasyahud awal, jangan tasyahud akhir. Walaupun kita ikut tasyahud akhir. Imam baca tasyahud akhir atau terakhir, kita dulu bacalah tasyahud awal. Bedanya itu.
Jadi jangan jadi patokan. Saya kurangi rakaat pertama ya nambahnya rakaat pertama. Malah harusnya nggak pakai salam. 11. Tapi memang ada pendapat, Mas mau tanya, memang ada pendapat itu. Untungnya nggak populer. Memang nggak populer. Ada pendapat khusus. Saya pernah ditanya begitu juga, tapi Cina yang nanya, Muslim tidak Muslim. Jadi yang betul kurang 1 rakaat ya tetap rakaat tahiyat akhir, namanya juga tahiyat akhir ini ya bisa pindahin. Tetap dibaca duduk tahiyat terakhir. Ya, memang ada tuh kurangnya rakaat pertama dan kedua ya nambahnya jadi tasawuf akhir bisa jadi tahiyat awal langsung salam. Kurangnya rakaat. Kalau begitu salamnya ikut pindah itu. Salam dulu. Jadi salat itu diawali dengan takbiratul, diakhiri dengan salam. Itu takbiratul dan salam nggak bisa dirubah-rubah. Sebenarnya urutannya memang nggak bisa dirubah kecuali masbuk tadi. Itu karena ada bahasa rukun namanya tertib. Mendahulukan yang terdahulu, mengemudiakan yang terkemudian. Harus tertib. Itu pendapat memang betul. Udah cukup. Oh udah gitu. Baik jamaah supaya seperti itu yang tadi sudah waktu syuruk, mudah-mudahan ya walaupun yang datang sedikit kita tetap semangat. Insyaallah pertemuan berikutnya saya ingin kalau namanya fikih lebih banyak tanya jawab. Karena dengan satu nanya, satu syukur-syukur langsung ada yang jawab. Dengan tanya jawab ini kita akan ingat hasilnya ada. Oh ini kemarin yang ditanya sama Pak Rahmat ini. Oh ini kemarin yang ditanya sama Mas Mul. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan yang mau sholat isyraq.